Halo semuanya, ketemu lagi. Video kali ini saya akan sharingkan bagaimana caranya melakukan validitas dan reliabilitas pada instrumen penelitian yang akan kita gunakan dalam pengumpulan data ya. Jadi saya akan berikan contoh. Kita ada dua variabel, KPL, kemudian ada TPH dengan indikatornya masing-masing. KPL ada 7 indikator, kemudian TPH ada 5 indikator, dan data Excelnya sudah ada di folder tutorial kita, juga sudah ada, bisa dilihat di situ. Saya bukakan data Excelnya seperti ini ya, kurang lebih tabel 9 KPL namanya. Oke, ini datanya kurang lebih seperti ini. Ada 23 sampel data awal yang kita kumpulkan untuk menguji instrumen ini ya. Ini ada sumnya, kemudian ini adalah hasil instrumen setiap indikator sudah ada. Ini adalah data penelitian saya dari penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan juga ya. Oke, kita akan kembali ke sini. Jadi kita akan uji seberapa valid dan reliable kuesioner yang akan kita gunakan untuk pengumpulan data. Seperti biasa, untuk pengujian validitas kita akan menggunakan uji korelasi ya, antar indikator dengan sum dari variabelnya. Kemudian untuk uji reliabilitas kita akan langsung uji hasil dari indikator pada variabel ini ya, pada kuesioner kita. Baik, kita ke Python. Di Jupyter Notebook kita saya sudah siapkan file ini. Nanti bisa di download ya, file Jupyter Notebooknya di download di link di bawah video ini. Seperti biasa kita akan mengimport beberapa library yang diperlukan, yaitu Pandas dan NumPy di sini ya. NumPy ada dua library ini yang kita perlukan. Kemudian saya menyiapkan data yang akan kita gunakan ke dalam data frame. Saya import seperti biasa, saya import dengan read Excel. Oke, data sudah siap ke data frame seperti ini. 23 data kita sudah siap. Kemudian kita akan lakukan uji validitas dengan korelasi. Perintahnya sangat simpel sebenarnya ya, yaitu CORR. Ini data frame kita, CORR. Tentu kita harus memilah dulu data ini. Akan saya lakukan contoh untuk variabel KPL ya. Jadi KPL kita ada 7 indikator dengan sumnya. Ini akan kita lakukan uji validitas dengan korelasi ya, seperti biasa. Maka kita panggil datanya dengan perintah log ya. Data tadi sudah disimpan ke data kita dengan perintah log. Log ini mengambil data indeks 0 sampai 22. Kemudian ini adalah nama kolom kita, KPL 1 sampai sum KPL. Saya akan panggil. Oke, data kita ini sudah siap, dan langsung saja kita jalankan perintah. Ini DF nya sudah di data kita ya. DF nya kita panggil lagi ke sini. Data frame nya saya simpan dengan nama ini, misalnya correlation matrix. Saya simpan perintah CORR, langsung saja kita jalankan. Nah, ini sudah keluar hasilnya ya. Dari sini terlihat bahwa hasil korelasi untuk setiap indikator dengan sumnya ini di atas 0,5 ya. Ini hasilnya sama dengan tutorial saya yang terdahulu di R, bisa dilihat, dibandingkan. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa setiap indikator yang kita gunakan untuk mengukur variabel KPL ini sudah layak dan sudah valid ya, bisa dikatakan seperti itu. Kita lanjutkan ya. Untuk uji reliabilitas instrumen kita, ada satu fungsi yang dibangun dari website Towards Data Science. Saya ambil dari sana. Fungsi ini kita pakai saja ya, yang diambil dari artikelnya milik Max Hilsdorf ya. Beliau sudah ada menyiapkan fungsi ini, kita bisa pakai. Kemudian ini sebenarnya fungsinya adalah pengolahan data array ya, data array, table array, kemudian diolah, dianalisis secara matematis dan menggunakan rumus dasar untuk menghitung Cronbach alpha ya, untuk menguji reliabilitas. Intinya seperti itu. Kita jalankan fungsi ini untuk mengaktifkan fungsinya. Oke, sudah aktif fungsinya.
Kemudian kita menyiapkan data yang akan kita uji, yaitu indikator dari KPL 1 sampai KPL 7 ya. Indikator ini kita panggil sama dengan fungsi log indeks baris 0 sampai 22, KPL 1 sampai KPL 7. Kita siapkan data kita jalankan. Ini data sudah ada dalam data frame df, kita beri nama df saja biar simple. Kebanyakan programmer Python saya lihat selalu seperti itu, jadi saya belajar juga untuk simple df, tidak pakai nama-nama yang spesifik ya. Intinya ini bisa diganti ya. Oke, df sudah siap, kita tinggal jalankan fungsi Cromba Alpha yang sudah kita buat tadi di atas. Ini nama fungsinya Cromba Alpha, kita jalankan saja. Oke, nah dapat nilainya adalah 0,879. Ini cukup tinggi ya, nilai Cromba Alpha 0,879, artinya reliabilitas instrumen kuesioner kita sudah cukup reliable, cukup baik ya, dan dapat digunakan. Intinya kuesioner ini sudah dapat digunakan untuk pengumpulan data untuk variabel KPL. Nah, kalau data dari sini tadi saya beri contoh ada 2 data, silakan boleh dicoba untuk pengujian yang TPH-nya seperti apa ya. Nah, semoga hasilnya sesuai. Oke, sampai di sini ya tutorialnya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.